Oke, Mas, itu tadi yang reshuffle yang masuk sampai yang keluar. Nggak ada lagi nih infonya. Kayaknya kita masih nunggu nih sampai hari ini. Kira-kira ada nama-nama baru lagi nggak? Ya. Tapi belum ada sih. Sudah Dan Pak Prabowo selalu manggilnya ke Hambalang ya? Ya. Karena Ujiannya kalau di istana ketahuan wartawan kan. Karena sana kan jauh. Iya. Kalau ke Hambalang masuknya agak susah. Masuknya susah dan jauh gitu. Jadi, ya bisa jadi Pak Prabowo ini kan gayanya beda dengan dulu Pak Jokowi ya. Bahkan hamin 1 jam aja memang ada reshuffle gitu kan. Iya. Kita belum tahu ya. Yang di reshuffle dan mau diajak reshuffle juga belum tentu mau. Iya. Belum tentu tahu maksudnya. Bahkan Pak Budi Ari sama Menteri Karding lagi di DPR. Lagi di DPR dan lagi jelasin betul program yang akan dijalanin gitu. Kan kalau dia udah tahu dari pagi kan, udahlah ngapain sih kita mau RDP, udah mau diganti juga. Tapi gini, ada yang penting juga, Beb. Sekarang kan orang lagi ngelihat Menteri Keuangan yang baru nih. Nah, ini menarik nih. Ini menteri yang kemarin ya. Iya, menteri yang baru ini kan ya pasti akan mendapat banyak sorotan. Mungkin setiap saat akan disoroti apapun yang dia lakukan, termasuk perkataannya, gesturnya, bahkan keluarganya, anaknya. Sekarang Menteri Keuangan yang baru ini, Pak Purbaya ini, itu jadi fenomenal loh. Makanya. Jadi ini ada wartawan kita di istana cerita, begitu ada Purbaya datang ke istana, itu semua wartawan langsung ke sana ya. Menteri lain ditinggalin. Berarti media daring baru ya? Ya, karena Purbaya itu kan gayanya koboi. Betul. Ngomongnya santai. Jadi setiap wartawan nyegat dia berhenti dan bicara. Selalu bicara ya. Nah, itu yang wartawan suka. Ya, betul. Sambil berharap mudah-mudahan ada lagi nih sesuatu. Mudah-mudahan ada lead lagi ya. Ada lead lagi nih. Yang bisa viral lagi. Ada punchline gitu. Cuman kita nggak berharap begitu. Ya. Tapi kayaknya Pak Purbaya udah mulai belajar dia. Betul. Karena komunikasinya ya. Dulu waktu di LPS kan dia memang sebenarnya banyak yang kontroversi lah dia ngomong di LPS loh. Cuman nggak kelihatan karena kan LPS tidak masuk ke radar berita kan waktu itu. Nah sekarang posisinya dia adalah sentralnya Menteri Keuangan, menteri yang dianggap oleh kementerian lain itu adalah Menteri Sultan karena ngasih tukin sampai 300%. Menteri yang menentukan duit lembaga-lembaga lain sampai ke daerah. Kementerian yang mengatur urusan fiskal negara. Yang di negara manapun akan lihat Menteri Keuangannya sama Gubernur BI kan. Jadi nggak bisa sembarangan lagi dia bicara. Nah kemarin di DPR dia udah mulai rapih ngomongnya. Sudah bagus dong. Udah bagus. Cepat belajar dia karena dia kaget tuh. Dia ngomong, saya kaget ternyata saya ngomong begitu langsung viral di mana-mana gitu. Dia mungkin belum sadar banget, Menteri Keuangan ternyata disorot semua orang. Kan dia bilang, saya menteri kagetan ya. Ya tapi apapun kita tunggulah ya. Karena ini mungkin 70% masalah di situ penentuannya ya. Bisa jadi. Karena satu, daya beli. Yang kedua, pengangguran. Bisa jadi di situ kan. Nanti apapun kan diputuskan di Kementerian Keuangan. Tahu nggak Mas, ketika kemarin Pak Purbaya bicara bahwa akan menarik uang 200 dari BI untuk diberikan kepada bank-bank himbara, itu semua saham bank himbara hijau semua loh. Naik ya? Iya. Itu positif loh. Bayangkan ya, satu tindakan mempengaruhi saya gitu. Iya. Ya artinya ya kita berharap lah ada perbaikan lah di sana ya. Ya. Jadi ada juga teman Pemret yang ngomong, Pemret sebelah nih. Iya. Yang nggak usah saya sebut namanya. Ada yang bilang kalau Menkyu diganti, negara ambruk, gonjang ganjing. Iya. Situasi akan tidak karuan, pasar akan marah. Akan global, lembaga donor, IMF, World Bank, rupiah 20.000, ADB segala macam akan bergolak. Dolar akan sampai 20.000. Sampai 20.000. Menyeramkan ya? Menyeramkan. Ternyata nggak juga. Tapi memang kita nggak boleh menggantungkan hidup sama satu orang. Oh iya betul. Negara ini terlalu besar untuk menggantungkan hidup pada satu dua orang. Jadi nggak usah berlebihan lah. Gitu. Betul. Memang ada orang yang hebat tapi bukan berarti kita tergantung pada satu orang itu. Betul. Karena kalau kita udah terbiasa bergantung pada satu orang, maka begitu orang itu nggak ada, itu bahaya. Gitu. Bahaya sekali. Bahayanya begitu. Sistemnya yang harus jalan. Jadi keberanian Pak Prabowo untuk reshuffle kemarin itu cukup baik lah. Respon pasar pun positif, bahkan respon dari dunia usaha loh yang
Saya kaget loh, ternyata kan kita dapat tuh rilisnya dari beberapa pengusaha, dari Kadin segala macam tuh mereka menyambut dengan gembira. Dengan harap berilah dia waktu untuk bekerja, terutama buat Pak Purbaya untuk membuktikan apa yang sudah dia pikirkan sebelumnya. Kan ada info dari orang terdekatnya Pak Purbaya. Dia itu bicara menggebu-gebu itu seperti keluar dari, emang itu yang diinginkan sejak lama. Karena tapi nggak ada kesempatannya. Betul. Begitu ada kesempatan dia dituangkan semuanya gitu. Iya, jadi kaget gitu kan. Gitu. Ada yang menarik dari Pak Purbaya kemarin waktu di DPR. Bapak Ibu bicara soal utang sekarang. Ratusan kali meeting sama Menteri Keuangan, kenapa nggak ditanyain? Iya, aku dengerin itu menarik sih. Memang orangnya ini ya, spontan gitu ya? Spontan. Emang kalau ITB begitu, Mas. ITB itu kan di kampus itu kan selamat datang di kampus para pemimpin. Iya. Memang langsung gitu semester 1, ya? Udah dikasih, wah, lu kan nih pemimpin terbaik bangsa. Emang udah begitu. Oke. Jadi mungkin dari didikan itu ya? Dari didikan itu. Jadi orang kaget, wah ini arogan ini gitu kan. Ternyata memang enggak memang begitu gitu. Saya kenal Pak Purbaya itu waktu dia masih ekonom dana reksa. Pak Purbaya, Yanuar Rizky, Ferry Latuhihin. Waduh, itu. Terus teman-teman Indef tuh ada Derajat Wibowo, terus Afiliani dan lain-lain itu satu liting tuh mereka. Itu satu liting ya? Satu liting. Kita kalau nggak dapet Afiliani, Purbaya. Nggak dapet Purbaya, Derajat Wibowo, Fadil Hasan. Udah puter-puter itu. Nah dia emang udah ngurusin keuangan, bank, fiskal, ngomongin soal market. Itu udah hal yang biasa dia kerjain. Gitu. Jadi bukan orang baru sebenarnya di dunia. Kan banyak orang nggak. Kalau gadget mungkin nggak begitu kenal. Gitu. Kalau kita sebagai dia kita kenal sama dia karena dulu kan kita liputan di ekonomi. Gitu. Jadi sudah sangat paham ya. Dan track recordnya Pak Purbaya ya. Dan gampang diajak ngobrol. Bicara. Paling saya cuma bilang orang ini agak beda. Maksudnya orangnya egaliter, dekat sama media, tidak pilih-pilih media. Dan itu penting tuh. Penting tuh, nggak pilih-pilih media, semua sama aja, tidak ada yang eksklusif. Itu yang saya kenal dulu ya. Dan sampai kemarin di Kepala LPS semua media datangnya silakan ngobrol apa, diundang sama kita. Media manapun bisa datang sekarang, nggak pilih-pilih. Berarti akan makin ramai di Kementerian Keuangan ya? Wah, makin ramai. Hidup kembali gitu. Hidup kembali. Iya. Oke Mas, ada lagi yang info. Tadi ini info A4 ya kita ya. Iya. Ini kita hanya membahas info-info yang rembes, yang masuk ke meja redaksi kita. Yang sampai ke sini nih. Iya. Rembesnya sampai sini gitu. Ya mudah-mudahan berjalan baiklah perubahan ini. Reformasi apapun disebutnya ya, ada reformasi kepolisian, terus kemarin juga ada yang bagus tuh, Pak Prabowo menegaskan kepada para tokoh bahwa dia akan komit terhadap supremasi sipil. Itu komitmen yang mungkin ditunggu-tunggu juga sama masyarakat. Benar. Di tengah isu macam-macam tentang militer dan segala macam lah ya, kayak gitu. Oke. Kita tunggu minggu depan, kita ketemu lagi ya. Iya. Ada rembesan apa lagi yang bisa kita terima nih. Kita kulik di sini. Siapa tahu kita udah punya nama-nama. Nanti kalau belum kita nama-nama kita hadirkan di sini nih. yang kita bahas tuh. Oke, terima kasih. Mas Pung, thank you semua. Teman-teman, sampai ketemu lagi minggu depan. Kita bahas tentang berbagai macam informasi atau isu politik yang beredar di tanah air. Sampai jumpa, bye-bye. Bye. Thank you.